Jadi kalau perbedaannya, kalau teman-teman mau tahu perbedaannya, perkembangannya ya. Jadi ini kelompok 14, tapi ini yang di pinggir ya. Kalau yang di tengah belum sampai sebesar ini pastinya. Nah, ini yang di pinggir. Ini buahnya belum dikastrasi teman-teman ya. Kastrasi itu wajib karena itu untuk proses memaksimalkan pembesaran batang. Ada di video saya sebelumnya. Nah, ini kelompok 14 ya ini. Jadi ini kan punya istri ya. Nih. Ini kelompok 14 yang ditumbang. Nah, itu buahnya segini. Nih perbandingannya nih. Nah, ini udah dikastrasi berapa kali minyak kacicasta ini ya. Udah lumayan. Buahnya udah mantap tuh. Nah, jadi perbandingannya seperti itu teman-teman. Ada juga yang agak kecil. Jadi nggak semuanya sebesar ini, nggak. Ada juga yang agak kecil. Yang pasti kalau untuk perkembangannya yang proses yang sistem tanamnya kayak gini, kayak punya saya ini ya, pakai tanam sisip, nggak yang kayak gini yang di replanting. Itu pasti yang pertama itu perkembangannya lama, lebih lama. Itu pasti karena saya nanamnya lebih duluan, sekitar 4 sampai 5 bulan. Saya dulu yang nanam, baru ini ditumbang lalu ditanam. Tapi tetap perkembangannya tetap lebih dulu yang ini karena sinar mataharinya full, itu yang pasti. Keuntungannya yang proses tanam seperti ini yang enggak ditumbang itu perawatannya yang pasti teman-teman ya. Jadi perawatannya untuk proses pemupukan, proses penyemprotan kita tidak terlalu panas karena kita masih dilindungi oleh pohon-pohon yang lebih besar. Dan juga memang dalam segi produktivitas untuk yang tanam baru kita kalah karena dia sudah panen. Ini belum, yang punya saya belum. Ini sudah panen, yang punya saya belum, itu ya. Tapi ketika ini ditumbang, jarak antara tumbang sampai ke panen kan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu punya saya yang sawit besarnya masih bisa panen. Gitu teman-teman ya. Jadi kalahnya di situ. Jadi udah mulai dikurangi berapa. Jadi kemungkinan besar nanti yang ini sudah panen kurang lebih 1 tahun. Yang ini baru mulai panen perdana. Jadi bedanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini menang di awal karena dia bisa panen duluan. Tapi punya saya kemenangannya yang sawit besarnya masih bisa panen, walaupun tetap resikonya lebih besar karena mulai dari penurunan pelepah, pruning itu bisa menjatuhi ke yang pohon kecil-kecilnya. Itu teman-teman ya penjelasannya. Jadi kalau dari segi pertumbuhan jelas kalah, besarnya beda, itu yang pasti. Terus itu juga panennya pasti lebih duluan yang ikut replanting daripada yang tidak ikut replanting. Seperti saya kan tidak ikut replanting. Keunggulannya kalau yang punya saya itu dari segi pemeliharaannya yang nggak panas ya, nggak panas lah yang pasti itu nggak panas yang pasti. Terus juga kita nggak usah membuat ini baru, pasar pikul baru. Kalau yang ini kan kita harus jonder lagi ini teman-teman, karena setelah ditumbang bekas cipingan, bekas sawit yang besar kan ditaruhnya di tempat jalan setapak mati. Kalau yang ini kan enggak. Jadi kalau kita disuntik seperti itu, nah itu disuntik, itu kan dua disuntik. Itu jatuhnya tetap ke bawah situ teman-teman. Jadi pelepah aja yang di situ, nah kita bisa bereskan. Itu juga nanti kan bisa untuk tempat pelepah. Sama kan seperti ini. Kalau lurusnya tetap lurus teman-teman, karena ikut pancang. Tuh, ikut pancang tetap sama. Ikut pancang ini tetap mata 5 sampai ke sana tetap sama. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nyoba kayak gini, yang pasti yang harus teman-teman tahu yang pertama itu kita tertinggal dalam segi produktivitas yang kecilnya. Tapi kita masih punya asa untuk yang panen besarnya ini ya, sawit besarnya kita masih bisa panen. Itu juga. Terus juga menurut saya pribadi ini lebih menghemat biaya. Kalau yang situ kemarin saya sih nggak tahu pastinya ya karena saya nggak ikut.
Tapi dari orang-orang di KUD SP1 Bumi Harapan itu katanya untuk yang ikut replanting itu kemarin sudah minjem dana itu 50 juta. Dananya sudah habis 50 juta teman-teman ya untuk perawatan dan belum semuanya panen. Kalau untuk kelompok 1 2 3 sampai 10 sampai 13 mungkin udah rata-rata bisa panen 14 juga. Tapi kalau untuk yang ke belakang, untuk yang ke arah 21, 20, 21 itu sampai ke arah 24 sana mungkin belum. Tapi dananya sudah habis, itu yang agak mengecewakan itu situ teman-teman, dan rencananya juga masih mau pinjam dana sekitar 30 juta lagi untuk jalan. Jadi untuk perbaikan jalan ini jalan produktivitasnya, jalan produksi itu. Nah, jadi saya ini juga kalau untuk jalan produksi juga ikut bayar karena memang jalan itu umum ya semuanya. Tapi kan kita nggak buat pasar pikul, itu yang pertama. Terus juga nggak replanting, jadi kita memang ketinggalan 1 sampai 2 tahun, 2 tahun lah paling lama, itu 2 tahun kita ketinggalan. Tapi kita tidak punya utang gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak punya utang, jadi kita panen, jadi nggak ada namanya potongan 30%. Tapi kalau yang mereka ini yang ikut replanting ada bayar hutangnya, ada potongan 30% per gajian ya, per bulan sampai hutangnya lunas. Itu nggak tahu juga bunganya berapa kan, nggak tahu karena kan itu sistemnya stuck. Jadi kita pinjam 50 juta hari ini, bayarnya kan masih 3 sampai 4 tahun ke depan gitu. Itu saya nggak tahu bunganya berapa. Tapi kan kalau yang kayak saya ini ya memang beli sama-sama beli, kita sama-sama beli. Cuman kan ini uang pribadi, kalau itu kan minjem. Sama-sama beli. Ini yang paling berat dari yang seperti ini itu adalah beli bibitnya. Karena bibitnya waktu itu saya sekitar beli hampir 10 juta. Jadi ini satu kapling itu harusnya 270. Karena di kelompok 14 itu ada cuma 9 baris. Jadi sekitar 252 kalau nggak salah, 252 apa 256 seperti itulah teman-teman ya. Jadi gitu. Nah, kalau yang di ini kelompok 20 ini ya 270 batang. Itu normal. Entah kalau di kelompok 9 ini ada cuma 9 baris. Jadi bukan saya sendiri teman-teman ya. Jadi itu punya Pak Marto kalau nggak salah ya, punya Pak Marto. Ada juga di kelompok 11 di sana. Nah, di yang di sana juga kan ada, pernah saya spilkan punya Pak Didi juga. Di kelompok 11 juga ada. Jadi bukan saya sendiri yang kayak gini. Ada yang udah panen karena dia panen duluan itu, tanam duluan itu punya PPLK di kelompok 3 kalau nggak salah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk kelebihan dan kekurangannya itu seperti itu teman-teman. Ini udah harusnya pruning. Jadi kalau teman-teman mau kayak gini, pertama ininya diluruskan dulu pelepahnya. Jadi pelepahnya nggak ada letter U. Jadi pelepahnya lurus. Taruh di tengah. Ini. Dan ini kan jalan. Dan pikulnya nih di sini. Nah, kalau dulu kan letter U. Jadi tempat yang sawit ini adalah pelepah. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Wah, ini belum pada jatuh ya. Nah, itu kan juga ada tuh. Itu juga udah disuntik. Nah, itu kalau yang udah kayak gitu udah lama. Itu udah ada setengah tahun kalau yang udah kayak gitu. Itu pertama ya. Pertama nanam itu udah saya suntik karena itu udah terlalu tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini kan ada ya. Nah, itu belakangnya kan itu ada. Ada itu yang mati itu karena tumbuh liar. Itu saya suntik juga, itu udah hampir habis. Nah, jadi nanti pelepahnya tuh jatuhnya di bawah-bawah sini. Kalau nggak kita rapikan, ini terasa untuk tempat pelepah karena memang dasarnya dia letter U teman ya. Nih, letter U-nya ke sini. Gitu. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman dari saya kali ini tentang sidak ke kebun yang tidak ikut replanting teman-teman ya. Sampai bertemu ke video-video saya yang selanjutnya. See you.